Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pada surah Al-Insyiqaq. Sudah memasuki ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Ya. Ini ada dua pemahaman ini, Pak. Ini kan la nafi, Pak. Kalau kita lihat secara lafziyahnya, la uqsimu, saya tidak bersumpah ya. Saya tidak bersumpah. Jadi makanya jangan kita salah paham terhadap ini, karena ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia memang seperti lafadznya. La uqsimu bisyafaq. Saya tidak pernah bersumpah, kata Allah. Ini maksudnya apa tidak pernah bersumpah? Ini sama seperti begini, Pak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Padahal sebelumnya Allah pernah bersumpah juga demi kota Mekah. Tapi kenapa tiba-tiba la uqsimu bihadzal balad? Ini sama seperti orang tua sudah memberikan nasihat kepada anaknya, tapi anaknya tidak mau dengar. Ketika itu orang tuanya mengatakan, apa nak pernah saya kasih nasihat kepada kamu? Bukan tunjuk nasihat. Ya, neman. Makanya ayat ini kalau dipahami oleh orang-orang antena panjang, maka dia teringat umanyo kabengih Allah. Ya, neman. Ini seperti seorang ibu ketika menyuruh anaknya untuk belanja, Pak. Jadi beli gula. Nak, tolong beli gula sebentar, datang tamu. Jadi kata anaknya apa? Sebentar lagi, sedang main game. Kemudian setelah itu datang lagi orang tuanya, nak, beli gula sebentar. Sudah datang tamu. Kata anaknya apa? Sebentar lagi. Sudah dua kali. Ketika yang ketiga kalinya apa kata orang tuanya? Main game laju gede. Ketika orang tuanya mengatakan main game laju gede, langsung dia letakkan gamenya, dia pergi. Ini artinya apa? Memaknai dengan makna terbaliknya. Ketika disuruh sesuatu, tapi maknanya bukan disuruh, Pak, tapi dilarang. La uqsimu bisyafaq, saya tidak pernah bersumpah. Maknanya apa? Saya sudah bersumpah berapa kali, tapi kalian tidak mau mendengar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada di dalam Al-Quran itu, la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Padahal di ayat lain itu apa? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Berapa kali sudah Allah bersumpah? Cuma manusia panina oro kiamat, panina oro kiamat. Maka ketika itu Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Hana oro kiamatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang antenanya panjang, kabengih Allah. Kabengih. Ya, ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua,
Baik itu di dalam tafsir Jalalain, kata beliau, la itu adalah la ziyadah namanya, la tambahan. Maka ketika Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, itu maknanya apa? Uqsimu bihadzal balad. Ini la zaidah namanya. Selama ini mungkin kita mengenal ada ba zaidah, ada min zaidah. Jadi arti zaidah itu apa? Tambahan. Dia tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan. Ya, cuma tambahan saja. Ya, ini namanya zaidah. Ya. Ini begitu juga. La uqsimu bisyafaq. Saya bersumpah demi syafaq. Jadi syafaq itu kalau di dalam tafsir Jalalain, itu syafaq itu ketika matahari terbenam, kan ada merah itu syafaq namanya. Jadi artinya Allah bersumpah, saya bersumpah demi ketika datangnya waktu maghrib. Ya. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Ila waqtil isya. Jadi isya itu syafaq juga namanya. Saya bersumpah demi maghrib dan waktu isya. Ya, nih Pak. Ada apa sebenarnya maghrib dan waktu isya, Pak? Ini kalau kita kombinasikan dengan surah Al-Asr, wal asr, wal asri, innal insana lafi khusrin. Ya. Manusia itu dalam keadaan rugi. Ada sebuah kitab tafsir itu menjelaskan tentang wal asri saja tebalnya segini, tebalnya segini. Jadi salah satu penjelasannya adalah wal asri itu demi waktu malam, demi kegelapan malam. Walaupun disebutkan asr, tapi itu mencakup semua malam. Demi maghrib, demi isya, demi waktu sebelum datangnya waktu subuh, itu masuk wal asr. Ada apa di waktu itu? Artinya manusia disuruh hati-hati waktu itu. Ya, ini kalau istilahnya Imam Sawi itu al-wahsyah, wahsyatul lail. Jadi malam itu liar rupanya, Pak. Ya. Orang itu banyak buat maksiat di waktu malam. Makanya syaitan itu banyak bergerilya di waktu malam. Makanya Allah katakan manfaatkanlah waktu malam itu untuk beribadah. Ya, manfaatkanlah untuk beribadah. Ibadah dalam arti yang luas sekali, Pak. Kita membaca juga ibadah. Kita berbuat baik juga ibadah. Dan baca Quran ibadah. Dan sembahyang beribadah. Jadi artinya buatlah ibadah di waktu malam. Satu. Yang kedua, waktu-waktu itu adalah waktu bergerilyanya syaitan. Ya. Maka di dalam tafsir ketika menafsirkan surah Al-Asr, wal asr, Nabi Muhammad SAW ketika mau datang waktu maghrib, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, ajaklah semua anak-anakmu dan kamu juga masuk ke dalam rumahmu, kunci pintumu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah bejana-bejana airmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah makanan-makananmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Syaitan bergerilya waktu itu. Ya, jadi bengah-dengut ni, bengah-dengut. Ya. Maka bila terdengut lagi syaitan. Maka jadi bengah-dengut, malam bergerilya dia bergerilya. Maka manusia banyak berbuat maksiat di waktu malam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala uqsimu bisyafaq. Saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu maghrib, waktu isya dan sebelum masuk waktu subuh. Karena setiap sumpah Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuatu hal yang di belakang itu. Ya, di belakang malam itu ada suatu hal. Nah, mungkin Allah bersumpah sembarangan, tidak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi beda lagi dengan Imam Syaukani, apa kata beliau di dalam Fathul Qadir? Fala uqsimu bisyafaq, ini tafsiran yang kedua. Saya bersumpah demi waktu siang seluruhnya. Ya, kenapa siang? Karena setelahnya wal laili wa ma wasaq, demi waktu malam. Maka Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan syafaq itu masuk dari pagi dan waktu siang sampai siang, Pak. Ya, sebelum masuk waktu malam. Artinya apa? Ini cerita tentang aktivitas manusia. Manusia itu dari pagi dia bekerja, siang, malam begitu juga. Kalau ada yang tidak tahu visi misinya, maka rugilah manusia itu. Kehidupan seperti itu, Pak. Terus berputar siang, malam, ka Ramadan lom. Tengah binan lom siang, malam ka Idul Fitri, Pak. Siang, malam, terus siang, malam ka Ramadan selanjutnya. Ada kita sudah 20 tahun Ramadan, Pak. Ada kita sudah 40 tahun pada bulan suci Ramadan. Tapi pekat tu mentang lagi tapi banyak. Jadi ada ni menyo mentang bro akai ci mentang banyak, Pak. Tapi lumayan yang ge akai, Pak.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ini yang ayat kemarin itu, Pak. Arti kadahan apa? Na urang pekaten get akai, na urang get akai le juga nyan, Pak. Dia dalam hidupnya terus bagaimana untuk berbuat baik. Ada juga orang itu kadahan itu, dia dalam kepala dia bagaimana berbuat jahat. Istiqamah dalam berbuat jahat. Nyan, Pak. Ibu kata lu istiqamah berbuat maksiat. Lu istiqamah untuk cok atagop. Lu istiqamah untuk lihat maksiat. Saya istiqamah untuk menzalimi orang lain. Ini kadahan namanya. Walaupun demikian famulaqi, kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan meninggal. Sehebat apapun orang itu meninggal, Ci. Seyahudi apapun orang itu meninggal juga. Setaat apapun seorang itu meninggal juga. Sekufur apapun seorang itu dia meninggal juga. Dan dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintu untuk ketemu dengan Allah itu kematian, lain tidak ada apa. Maka menyorong benci ke mati, berarti dia benci untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jika pun dah benci mati, setiap orang itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Memang meninggal juga semuanya. Buktinya apa? Yang di samping-samping kita dulu sudah tidak ada lagi juga. Kan meninggal. Awal bulan suci Ramadan awal bersama beliau kita, sekarang tidak ada lagi. Ini bisa saja nanti Ramadan ini kita pun tidak ada lagi, Lun pi hana cile, hana ada doa adanya. Ramadan padahal besok ni kan. Ya hana ada doa adanya. Mungkin hana li bulan suci Ramadan ini. Ini membuktikan kalau manusia itu famulaqi, dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini berbeda lagi dengan Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi memang beberapa tafsir beliau itu tidak bisa kita cerna. Kenapa tidak bisa kita cerna? Karena mungkin kemampuan ilmu kita, Han sanggup dah cernanya punya Ibnu Arabi, Walaupun tafsir dia itu ada beberapa jilid itu. Jadi Ibnu Arabi mengatakan begini. Fala uqsimu bisyafaq. Apa makna uqsimu bisyafaq? Apa itu syafaq? Syafaq itu kata beliau an-nuriyah al-baqiyah. Ada cahaya yang masih tinggal pada seseorang itu ketika dia berbuat maksiat. Ya, Pak. Maka semaksiat apapun seorang itu, sejelek apapun orang itu, cahaya dia itu masih ada dalam hatinya, Pak. Cahaya untuk menuju kebaikan masih ada. Maka ini yang dimaksudkan dengan syafaq. Maka seperti kita melihat ketika matahari terbenam kan sudah mulai merah, ya, Pak. Sebentar lagi kan tidak ada lagi, Pak. Inilah landasan Imam Ibnu Arabi dalam tafsir beliau mengatakan fala uqsimu bisyafaq. Sejelek apapun orang itu, seburuk apapun orang itu, cahaya hidayah, cahayanya masih ada di sini, Pak, yang tinggal. Makanya kalau orang-orang seperti itu kita ajak kebaikan, itu dengan mudah sekali dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu dikatakan dengan al-insu. Insu itu jina. Al-jinnu lawannya al-jinnu. Jinnu itu liar. Makanya setiap di dalam Al-Qur'an itu selalu dua dikombinasikan, al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu. Tidak pernah di dalam Al-Qur'an al-jinnu sendiri, atau al-insu sendiri, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Al-ins itu selalu dikombinasikan dengan al-jin, karena makna al-ins itu adalah jina. Maka orang itu kenapa kita disuruh untuk berdakwah itu, Pak? Didakwahi, Pak. Fir'aun kenapa disuruh dakwahi? Makanya Allah katakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia itu teringat kepada saya. Kenapa? An-nur ini kata Imam Ibnu Arabi, Pak. Cahayanya masih ada dalam hati dia, Pak. Walaupun hanya sedikit saja, ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut nih, Pak. Oke. Walaili wa ma wasaq. Dan demi waktu malam. Ini kalau kita lihat malam itu malam yang kita kenal biasa itu, Pak, siang malam itu saja, Pak. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan begini. Wasyaf'i wal watr. Demi pasang-pasangan. Apa itu pasang-pasangan? Ada siang, ada malam. Kemudian ada penyakit, ada obatnya. Ada orang jahat, ada orang baik. Maka kenapa banyak orang jahat? Kalau tidak ada orang jahat, tidak ada orang baik, Pak. Ya. Jadi makanya nanti ada yang mengatakan, kenapa tidak dihancurkan saja orang itu oleh Allah? Kalau tidak ada orang itu, maka tidak ada muncul jihad. Ya. Kalau tidak ada Abu Lahab, maka mungkin tidak ada perang. Kalau tidak ada Abu Jahal, begitu juga. Tidak ada perang, Pak. Yang mengompori Rasulullah itu Abu Lahab, Abu Jahal. Maka tidak ada dakwah, Pak. Makanya ada kejahatan, Pak. Dan juga ada kebaikan. Itu lumrah itu. Ya. Jadi makanya ketika disebutkan tadi asy-syafaq,
Yang kedua disebutkan wal lail, demi waktu malam. Tetapi Ibnu Arabi mengatakan apa? Wal laili, demi kegelapan tubuh karena dia berbuat maksiat. Ya, ni bah, wal laili. Maka tadi beliau mengatakan fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu ada nur cahaya di dalam hatinya. Ketika seorang sudah berbuat maksiat, nur itu masih ada dalam hatinya, Pak. Artinya kesempatan untuk menerima hidayah masih ada. Wal laili wa ma wasaq. Maka tubuhnya itu penuh dengan kegelapan. Karena apa? Dia buat maksiat selalu. Ya. Jadi makanya ketika seorang itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang berbuat maksiat, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya, Pak. Tabah titik, nuktah. Ketika sudah banyak, maka sudah malas ibadah. Ya, inilah yang dikatakan wal laili wa ma wasaq, ya. Jadi apabila tubuh itu sudah penuh dengan maksiat, maka dia malas untuk beribadah. Ketika tangan ini sudah bermaksiat, maka dia malas untuk sujud kepada Allah. Ketika kepala ini sudah buat maksiat, maka dia sudah malas untuk sujud juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika hati ini penuh dengan maksiat. Katanya tak ibadah be'o, mandum be'o, ya, Pak. Makanya ketika malas untuk beribadah, itu maknanya apa? Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kata beliau, bisa juga kita melihat di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Seorang itu malas beribadah dan berat untuk beribadah, itu gara-gara maksiat yang dia lakukan selama ini, Pak. Maka ini Ramadan kan 1 hari lagi, Pak. Coba gunakan 1 hari ini, Pak. Bersihkan hati, Pak. Pegelih hati lagi, Pak. Makanya bersihkan terus hati agar apa? Di bulan Ramadan mudah sekali kita beribadah, Pak. Ya, mudah sekali beribadah. Jadi makanya kenapa seperti masuk bengkel, ya, Pak. Kita malah bengkel, servis katanya, Pak. Jadi kita di servis, Pak. Sampai berapa hari servis la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan setelah Ramadan itu mobil yang diservis tadi sudah bisa jalan kembali. Ya, awak hedim ya, Pak. Ikut berapa dah tulak tapi, Pak. Tapi setelah Ramadan dia sudah bisa ini kembali, Pak. Maka ada mobil yang masuk ke dalam bengkel memang rusak 100%, Pak. Ketika keluarnya hanya ngeli yang tabo. Yang kedua, ada juga mobil rusak 100%, setelah keluar itu bisa cuma 5% atau 10% saja. Jadi tapi jauh-jauh hanya jali. Ya ni, Pak. Itu je katuhan mesin ni, Pak, katuhan mesin. Ada juga yang 100%, ketika keluar bisa rusak 100%, ketika keluar bisa jadi 100% baik kembali, Pak. Ya, Pak. Nyuruh yang bertaubat ketika bulan suci Ramadan, Pak. Dia kembali lagi, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, Pak. Seorang itu pada hakikatnya di dalam hatinya itu ada nur cahaya masih, Pak, untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tubuhnya penuh dengan maksiat, ketika habis bulan suci Ramadan maksiat itu habis semuanya, Pak. Maka inilah yang dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi fitrah manusia itu roh itu kan suci, bersih, Pak. Ya. Yang tubuhku yang pegak-pegak je hebat tubuh, Pak. Yang tubuhnya. Makanya seorang itu malas beribadah itulah gara-gara maksiat yang dilakukan. Coba hilangkan dulu maksiat itu, Pak. Banyak beristighfar kepada Allah. Maka kalau ibadah itu mudah sekali kita ibadah. Dah baca Quran mangat, dah pegatnya mangat, mandu mangat ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau di dalam tafsir lain itu wal laili wa ma wasaq, saya bersumpah demi malam, wa ma wasaq. Wasak itu maknanya apa? Malam, ketika datang malam, dia membawa kegelapan bagi seluruhnya, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi artinya Allah ingin mengatakan begini, malam itu penuh dengan keheningan, walaupun ada keheningan, maksiat juga penuh di waktu malam itu, Pak. Maka manfaatkanlah waktu malam itu sebaik mungkin untuk beribadah. Nah, ada cara lain, Pak. Hana cara lain, Pak. Hana cara untuk begadang, hana, Pak. Kalau begadang pun nanti penuh dengan maksiat, Pak. Atau kita ini ingin di waktu malam, hana cara lain, Pak. Karena apa? Malam itu wama wasak, dia membawa kegelapan bagi semuanya. Makanya anak nemi katanya yang hana apa nanti, hana ewo malam-malamnya na apa saja ibu ni, Pak. Ya, ni, Pak. Jadi artinya jagalah anak kita sendiri, Pak. Ketika waktu malam tak jaga hoi ja, Pak. Menyuji yuwo rumah. Seperti yang Rasulullah katakan kepada para sahabatnya. Ketika datang waktu maghrib itu semua suruh masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah. Ya. Jamun-jamun dan kayak binan jamun, Pak. Dulu-dulu itu, orang-orang dulu itu ketika datang waktu maghrib, anak-anaknya semua sudah dicari, Pak. Hai, main luar. Ya, ni, Pak. Dah mau dalam, jenuh hana, Pak. Karak malam tepi dua aja. Minta rezeki malam, ya. Padahal sudah jelas rezeki itu wa ja'alna an-nahara ma'asha.
Ma'asya itu apa? Ma'isyah. Siang itu cari rezeki. Malam sisakanlah waktu baca ke ibadah. Nyoka dari bengoh nak ibadah lelengan dunia tapi malam ibadah baca dah ibadah dah. Baik lulu dah. Paling enggak ingat mendang ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik-baik ingat ke Allah ketika mau meninggal dunia, ketika meninggal ingat ke Allah. Ketika pesawat akan berangkat mau berangkat umrah baru hai paspor lun ho. Ka paspor jaman hana ya petia paspor. Perlengkapan saya bagaimana, tas saya bagaimana, ini bagaimana. Kiban tas, kiban nyom paspor tan ba. Kiba ya berangkat ni Pak. Ya ni Pak. Jadi dia persiapkan terus sekarang. Jadi paspornya siapkan terus sekarang Pak. Tiba-tiba kalau mau berangkatnya paspor kana. Oh kamate paspor 5 tahun panjang lom. Hana bupu panjang lom. Ya. Oh iman kita sudah ini tajdid iman lagi Pak, naik lagi. Makanya al-imanu yazidu bitta'ah, maka takwa lagi kepada Allah. Taat lagi. Maka taat itu perlu kepada apa namanya? Update-nya. Jadi beoronya takwa tengok kahana takwa li ya Pak. Jadi artinya setiap hari terus bertakwa, terus takwa. Walaupun kita terus digoda oleh iblis Pak. Maka inilah pendapat yang mengatakan tadi apa namanya fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Artinya ini kehidupan manusia Pak, siang malam. Lain hana Pak, siang malam. Bengoh kerja malam tengah, bengoh kerja tapi binan Pak, terus begitu Pak. Ini sirkulasi ini akan berhenti apabila kita meninggal dunia Pak. Ya. Sirkulasi ini berhenti Pak. Sehebat apapun tempat kerja kita Pak. Sehebat sekali dajak kena titik uroh Pak. Paling-paling setelah itu setelah berputar-putar begitu, kalau tidak pensiun meninggal dunia kenyan Pak. Lehana. Kalau dulu hebat sekarang tidak hebat lagi. Ya. Inilah namanya fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Ya. Saya bersumpah demi siang kata Allah dan saya bersumpah demi malam. Ini kalau merujuk ke dalam tafsir Asy-Syaukani Pak. Artinya apa? Itulah kehidupan manusia Pak. Ada dua manusia, ada manusia yang tidak tahu visi misinya untuk apa. Yang jelas kedebit dari rumah yang minta laba bela, minta rezeki bela. Katanya menyohana rezeki de, nya ni Pak. Harus minta rezeki. Kalau nak cari rezeki de, nya satu. Yang kedua dia tahu visi misi dia untuk apa hidup dunia. Pak. Hidup yang paling ringkas itu setelah di dalam rahim kandungan itulah di dunia ni Pak. Karena kita kan ada dua kehidupan lagi Pak. Kehidupan alam roh. Jadi alam roh itu yang lama sekali Pak, di alam roh itu Pak. Ya. Kemudian setelah itu di alam akhirat Pak. Akhirat itu di mana? Maka akhirat itu kan ada beberapa penafsir mengatakan akhirat itu setelah roh itu dicabut dari tubuhnya itu sudah akhirat dia Pak. Setelah sakaratul maut itu sudah akhirat Pak. Maka kehidupan yang paling panjang itu adalah kehidupan roh dan akhirat Pak. Yang paling singkat itu kehidupan di dalam kandungan. Si kurung bulan. Cuma nanti ada satu dua lah yang lebih lagi apa namanya Imam Asy-Syafi'i-nya dianggap hana ya Pak. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan memang 9 bulan ya Pak, 9 bulan. Kemudian hidup di dunia mana Pak trip dah ni Pak. 20 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 30 tahun dah ada pegang ya Pak. Hebat tak kenya. Habis daripadanya sudah tak teringat apa-apa lagi. Ya Pak. Tak teringat apa-apa lagi dia. 100 tahun kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir Pak. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa makatha Adamu fil jannah la yaqillu an sa'atan minan nahar. Nabi Adam itu berada di dalam surga tidak lebih dan tidak kurang dari 1 jam saja kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, 1 jam yang saya maksud di sini kata beliau itu sebanding dengan yusawi bi mi'ah wa thalathina sanah fi ma ta'udun. Itu sebanding dengan 130 tahun kalau dalam perkiraan katanya Pak. 120 tahun. Maka kalau kita hidup ada umur 130 tahun, berarti kita sudah hidup 1 jam. Ya, Pak, 1 jam. 3 pun rek dah 3 jam. Nya naumu tertoleh pelutun. Kalau ada umur 65 tahun, berarti dia cuma hidup di dunia ini setengah jam saja. Kalau dia umur 32 tahun, setengah, itu dia cuma hidup 15 menit saja. 15 menit. Pak. Kapan ini kita akui, Pak? Ketika kita mau meninggal dunia, ini ada digambarkan juga dalam Al-Quran. Pak. Ketika mau meninggal dunia, itu ada dalam Al-Quran digambarkan seseorang mengatakan, ya Allah saya baru hidup sebentar saja di dunia ya. Baru tahu dia Pak. Kalau hidup dunia itu cuma sebentar. Ya, Pak. Sama seperti Nabi Adam itu tinggal cuma 1 jam saja di dalam surga. Ada yang mengatakan di antara maghrib, asar dan maghrib. Kan tiju membahana tajiu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sudah. Jadi kita sudah ini kan wal laili wa ma wasaq. Jadi wasaq itu yang membawa kepada kegelapan. Jadi makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Sehingga malam itu dibagi 3 oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam terakhir. Makanya nanti sudah pernah mungkin kita baca nih, sudah pernah kita baca, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengah malam. Jadi kalau malam itu dibagi dua, kalau ada 4 malam, 8 jam, berarti 4 jam. Allah mengatakan 4 jam lah untuk beribadah. Ya, nih Pak. Tapi yang digunakan oleh Nabi bukan 4 jam, Pak. 2/3 malam Rasulullah beribadah, Pak. Nyodanya hantanggup, Pak. Jangankan 4 jam, 30 menit tengah jam hantanggup nih, Pak. Tapi Nabi Muhammad ketika disuruh oleh Allah nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengah malam, maksud setengah malam 4 jam saja atau kurang daripada itu. Tapi Nabi tidak, Pak. 2/3 malam Nabi Muhammad SAW beribadahnya. Makanya dia di bulan suci Ramadan, itu kan malam itu, Pak. Tarawihnya baik bengu dah tarawih, Pak. Ya, nih, Pak. Kalau orang-orang dulu lebih daripada ni, Pak. Lebih daripada gedanya, Pak. Kalau orang, bahkan kalau sekarang di luar itu, di Timur Tengah itu, lebih dari gedanya, Pak. Kan 20, saya mentang 20, Pak. 28 yang mendawah lah, Pak. Yang menyunai semayang, Pak. Yang 28 yang mendawah. Urun lain kan 20 lebih dari 20, Pak. Hana yang mendawah tu. Karena ibadah-ibadah tu nak kan? Ya, Pak. Jadi artinya apa? Mereka setelah tengah malam itu salat lagi, Pak. Bedah lah. Mereka hai dah bedah, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Manfaatkanlah waktu itu. Apakah itu 8 atau berapa namanya? 20, ya, Pak. Ya, beribadah di malam hari, Pak. Ya, untuk beribadah di malam hari. Manfaatkanlah waktu bulan Ramadan itu untuk beribadah. Paling enggak apa? Waratilil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran di malam hari, Pak. Karena kata Ibnu Abbas, at-ta'athur qira'atu fil laili asyaddu. Jadi bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih besar pengaruhnya bagi jiwa, Pak. Ya, jiwa, mainannya jiwa, Pak. Bukan ini lagi, bukan mata dan ini, tidak. Permainannya jiwa, Pak. Artinya kalau kita baca Al-Quran di malam harinya lebih khusyuk dibandingkan kita baca di pagi hari, Pak. Ya. Jadi malam hari baik trip-trip, ya. Kata Ibnu Abbas apa? Ayah wahidah, atau ayataini, atau thalasa ayat. 1 ayat saja, atau 2 ayat saja, atau paling enggak 3 ayat saja, Pak. Duduk dah bedah dengan malam kan? Pada bedah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sadaqallahul azim. Hai dah tambung lim tadi kan? Kita nama taala, Pak. Jadi artinya apa? Pengaruhnya itu lebih besar hati, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, syaitan itu kan terus mengincar manusia, Pak. Apalagi ketika kita baca ayat itu nyai BJU juga, Pak. Ya. Apalagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu anti sekali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya apa? Dia teringat masa lalu dia, Pak. Umar pekan lun bino, pekan buruk tak akai lun, pekan lun ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini seperti kita tadi salat apa namanya? Waktu sujud tadi, Pak. Ya. Jadi sujud sajadah tadi, itu dalam sebuah hadis qudsi, itu syaitan mengikuti kita, Pak. Syaitan naik tino, Pak. Jadi artinya ketika kita sujud, fakharaja fabaka, i'tazala fabaka. Itu ketika kita sujud tadi, Pak. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu. Itu syaitan itu langsung dia i'tazala wa baka. Dia langsung keluar dari masjid ini dan dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat doa kita tadi, Pak. Apa kata iblis? Ya Allah, engkau suruh dia untuk sujud, fasajada wa amartani lisujudi fa'abaitu ya Allah. Engkau suruh dia sujud ya Allah. Ya, Pak. Ketika baca juga wasjud waqtarib Allahu akbar, ya, Pak. Maka sebahagian ulama itu, di antara 4 ulama fikih yang terbesar itu, mereka ada yang mengatakan salah satunya, kalau tidak Imam Hanafi, Imam Maliki, Pak. Itu sujud itu, ini kata beliau, ya. Untuk kita rujuk kembali dalam fikih Islami wa adillatuhu, Pak. Atau kita bisa merujuk ke dalam fikih Hanafi, Pak. Atau fikih Hambali, Hambali tidak, fikih Hanafi atau fikih Maliki, Pak. Beliau mewajibkan, wajibnya, Pak. Termasuk kata beliau, bukan Imam Syafi'i, tidak. Ketika kita sedang duduk, Pak, orang lain membaca wasjud waqtarib Allahu akbar, kita juga. Manfaatnya apa? Manfaatnya iblis itu keluar, dia berdoa untuk kita. Apa doa iblis? Ya Allah, engkau suruh dia sujud ya Allah. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Dia patuh dan taat kepadamu. Ya, ibu doa iblis kita nyoba. Ibu doa, ya, Pak. Dan saya ini ya Allah tidak patuh kepada engkau dan saya layak masuk ke dalam neraka ya Allah. Dia mengakui kalau dia akan dimasukkan dalam neraka, Pak. Tapi yang tidak diakui sampai sekarang, kesalahan dia sama Nabi Adam itu tidak pernah diakui, Pak. Karena menurut iblis, dia kan senior, Pak. Sudah 1600-500 tahun, Pak. Dan dia juga atholuk. Masa atholuk harus ini sama pendatang? Tidak mungkin, ya, Pak. Sampai sekarang iblis itu, setan itu
tidak mau mengakui kalau dia sudah punya dosa sama Nabi Adam alaihissalam, punya salah dengan Nabi Adam. Itulah yang membuat Allah murka sama iblis, Pak. Dia tidak mengakui sampai sekarang, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ya, kita lanjut ya, Pak. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Ya. Ini demi bulan, ya. Bulan kan sudah ini, Pak. Ittasak itu apa artinya? Ittasak itu bulan itu sudah sempurna nih, ya, bulan purnama, Pak. Ya, bulan purnama, bulannya sudah sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan begini, perhatikan bulan itu. Bulan itu dia tidak muncul cahayanya sendiri, tidak. Dari mana cahaya bulan? Bulan memanfaatkan matahari untuk bisa bercahaya, Pak. Allah ingin mengatakan begini. Coba kalau seandainya matahari tidak ada, ya nih, Pak, maka malam itu juga tetap gelap, Pak. Satu. Yang kedua, coba kalian bayangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa jumi'a syamsu wal qamar. Kalau saya gabungkan matahari dan bulan, akan meledak artinya, Pak. Ya. Akan terjadi apa dengan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah ingin mengatakan bersyukurlah kepadaku yang sudah menjadikan waktu malam itu ada bulannya, ya nih, Pak. Tapi beda lagi dengan Ibnu Arabi, Pak. Apa kata Ibnu Arabi, Pak? Wal qamari idza tasaq. Jadi demi bulan. Maksud bulan ini apa? Wal qamari idza tasaq. Qamarul qalbi, Pak. Ya, seorang itu walaupun seburuk-buruk akai hati mentengna hati, Pak. Hatinya masih ada, ya. Ini kalau versi tafsir Ibnu Arabi. Karena ada juga orang-orang kafir itu, walaupun dia kafir, walaupun dia Yahudi Nasrani, hati kebaikan dia ada, Pak. Nah, kebaikan hati, Pak. Dia bantu masjid, bahkan diwakafkan tanah untuk masjid nih, Pak. Nyo wakaf tanah untuk masjid. Bahkan biaya masjid nyo ke masjid mandum, Pak. Ya. Tapi kurangnya apa? Semua yang mereka lakukan tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, napa tak berdoa dia, Pak. Dapat kata mari kita berdoa untuk si fulan itu yang non muslim supaya diberikan pahala oleh Allah karena sudah mewakafkan tanah. Napa tak berdoa ya, Pak. Karena inilah yang dari hadis Aisyah. Ketika Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, si fulan ini sebelum masuk Islam, dia berinfak, bukan infak, membantu orang lain, Pak. Karena mereka tidak mengenal infak itu, Pak. Dia bantu orang lain, dia bantu ini. Akhlaknya luar biasa. Apakah diperhitungkan amal ibadah dia dulu? Waktu dia masuk Islam itu diperhitungkan juga? Rasulullah mengatakan tidak. Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Dia tidak beriman kepada Allah. Dia membantu orang lain bukan karena iman kepada Allah, karena kasihan, ya, Pak. Karena kasihan. Kalau seandainya dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, itu akan diperhitungkan semua amal ibadah dia. Tapi ini gara-gara tidak beriman tidak diperhitungkan. Makanya orang ria itu hanam demi apa urang ria, Pak. Orang ria tidak dapat apa-apa. Sehebat apapun orang itu, dia bantu orang lain tapi gara-gara ria, nyo lo bantu masjid, bah tak apa? Nyo hana lo bantu orang panina, hana pak mayang, ya nembaya. Jadi makanya kalau sudah begitu, kan ada aturan, ada SOP-nya dalam Al-Quran. Kalau kalian ingin supaya saya berikan nilai ibadah kalian itu, maka jangan jadikan sedekah kalian itu menyakitkan hati orang lain. Ya, nih, Pak. Dan jangan ria. Dua saja, Pak. Jangan ria dan jangan menyakitkan hati orang lain. Ya, ada bagadanya lo bantu. Kali 50 tahun tapi bekah lo bantunya lo bantu. Lo bantu, ya, Pak. Nya pahala ahli, Pak. Yang satu. Yang kedua, menyakitkan hati orang lain, Pak. Ini kalau tidak saya bantu jamaah tidak seperti ini. Ya, namanya ada pahala-pahala ali, Pak. Ada pahala. Sama seperti orang kafir tadi, Pak. Dia bersedekah tapi tidak beriman kepada Allah, itu semua tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah wal qamari idza tasaq. Berarti ini sudah ada 3 nih, Pak. Demi waktu maghrib atau demi waktu siang, demi malam, demi bulan yang muncul ketika waktu malam, ya. Tetapi kalau dalam tafsir Ibnu Arabi, walaupun tubuh itu berbuat maksiat, kesempatan untuk bersih itu ada, Pak. Kenapa? Hati masih ada. Ya, nampak. Mentengna hati, Pak. Wal qamari idza tasaq. Jadi ittasak itu apa? Dia sempurna bulannya. Cahayanya itu sempurna. Jadi kata Ibnu Arabi, seorang itu untuk bertobat itu kesempatannya ada, Pak. Belum suci Ramadan. Maka kalau kita dulu buruk akai, Pak, di sinilah kita perbaiki diri, Pak. Karena setiap hari itu kita dididik oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah. Siapapun dia, Pak. Semua sama, Pak. Siapapun dia. Orang kayakah dia? Dia minum minuman lebih hebat daripadanya, Pak. Tapi ketika buka puasa, yang paling berharga sama dia minuman dan makanan ada di depan dia, Pak. Cukup berharga, walaupun cuma segelas air putih saja, Pak. Ya, Pak.
Orang kayakah dia, miskinkah dia, hebatkah dia? Ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, yang paling berharga apa? Yang paling berharga ya, Pak. Walaupun dia dulu nak dia berikan nilai terhadap air sama sekali. Hanayum dia, Pak. Hanayum tepu maknya. Bukan level dia air begini, Pak. Artinya Pak, air dia itu level-level minuman yang mahal-mahal, Pak. Tapi ketika buka puasa semua sama, mandum sama ya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di bulan suci Ramadan itu diajarkan kita untuk terus bersyukur, Pak. Walaupun bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Bunuh kagrah. Makanya seorang itu diajarkan bersyukur oleh Allah. Bagaimana caranya? Ipejirah ile, Pak. Ipejirah baru dia bersyukur, Pak. Ya, nyuhana ipejirah nak bersyukur. Orang tahu nikmat hidup itu, ini nikmat hidupnya, Pak. Ketika dia itu sudah masuk ke dalam, ini kalau nikmat dunia ya, Pak. Masuk ke dalam penjara, ketika keluar baru nikmat rupanya hidup di luar ya. Bisa ke sana, bisa kemari. Kalau dalam penjara ini mendang demi tiale. Tamang lawinan mendang Pak selama 20 tahun, 30 tahun. Ketika keluar baru nikmat legonya, Pak. Seorang itu akan mengetahui nikmatnya segelas air itu ketika apa? Dihauskan dulu oleh Allah dengan puasa, Pak. Ketika dia minum nikmat legoi, baru dia tahu nikmat air, Pak. Jino nyohana puasa apa ni nak tamam mendang, Pak, biasa saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya air saja nikmat, apalagi yang lain ya, Pak. Ya, kita lanjut nih, Pak. Ya, ini latar kabunna, ini ada dua bacaan. Ada yang membaca latar kabunna, ada yang membaca latar kabanna. Apa bedanya? Kalau dibaca latar kabanna, tabakan antabak. Ini untuk Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu itu untuk Nabi Muhammad? Dari baris fathahnya, Pak. Latar kabanna, kalimat ini asalnya rakiba yarkabu. Ketika bertemu dengan nun taukid itu menjadi latar kabanna. Itu untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini taukid namanya, Pak. Tetapi ketika latar kabunna itu menjadi jamak. Jamak itu untuk siapa? Untuk seluruh manusia, Pak. Sekarang kita satu-satu dulu. Kalau dibaca dengan latar kabanna, ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Wahai Muhammad, latar kabunna tabakan antabak. Latar kabanna tabakan antabak. Kamu itu ketika Mi'raj makin lama naik tabak, makin lama naik ke langit satu, langit kedua, langit ketiga, makin lama kamu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Jadi artinya latar kabanna tabakan antabak. Kamu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dengan Allah. Ya, satu. Sekarang tafsiran yang kedua. Latar kabunna tabakan antabak. Jadi makanya jiwa kita ini, Pak, kalau kita mau belajar, kalau kita mau introspeksi diri, Pak, makin lama kita ini makin, ini dalam tafsir Syaukani, Pak, makin lama kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang introspeksi diri dan dia mau belajar, Pak, terus belajar, Pak. Saya bantu dia untuk bisa mengenal saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jinaci urung baca buku makin jauh dengan Allah ya, Pak. Ibadah habis makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan latar kabunna tabakan antabak. Ini tafsiran yang kedua. Artinya manusia itu dengan introspeksi diri dia, dengan beribadah dia, kemudian dengan banyak belajar, banyak membaca dan lain sebagainya, makin lama dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabak itu artinya ini apa namanya? Tangga, Pak. Tangga ya. Tabakin antabak. Satu. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, kita mengambil tafsir Sawi, Pak, dan tafsir Jalalain, Pak. Tapi Jalalain tidak sepenuhnya menggambarkan ini. Apa maksud tabak, Pak? Latar kabunna tabakan antabak. Saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melalui masa kecil. Pertama dari darah, kemudian ini berkembang, kemudian jadi anak kecil, kemudian jadi pemuda, kemudian jadi orang tua, kemudian kalian meninggal. Ini tabak namanya, Pak. Ya. Saya bersumpah, kata Allah, kalian akan melalui proses itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tabakan antabak. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, latar kabunna tabakan antabak. Tabakan antabak ini apa? Hidup kalian cuma dua. Artinya kehidupan itu dua, hidup mati. Itu saja, Pak. Hidup mati, Pak. Ya, Pak. Makanya hidup kita dua kali, Pak. Udip katanya dua kali dan mati kita juga dua kali, Pak. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, fa'tarafna bidzunubina. Kita yang kita kenal hidup cuma di dunia saja. Kita tidak tahu kalau di dalam rahim juga apa namanya? Hidup di situ, dalam rahim sudah dikira hidup dunia juga, Pak. Artinya apa? Hidup rahim diberikan itu kehidupan, Pak. Kemudian kita hidup juga di akhirat nanti, Pak. Artinya tubuh ini ya, Pak, ya? Tubuh ini, Pak. Jadi tubuh ini hidupnya dua kali. Tapi kalau roh tidak, roh hidup sekali, Pak. Dia hidup terus, Pak, tidak pernah mati-mati. Kalau roh itu, Pak.
Maka roh ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah tidak pernah mati roh itu, Pak. Terus hidup dan abadi, Pak. Roh itu abadi, Pak. Ya, Pak. Sampai hari kiamat nanti, Pak. Cuma kalau tubuh ini dia hidup 2 kali dan mati dia 2 kali. Ya, Pak. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, fa'tarafna bidzunubina ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Engkau matikan tubuh ini 2 kali ya Allah, engkau hidupkan tubuh ini 2 kali ya Allah. Mana mati 2 kali, Pak? Ketika di dalam kandungan, kita itu sebelum sampai umurnya itu kan masih mati, Pak. Ya, itu mati sekali. Mana mati yang kedua kalinya, Pak? Di alam barzakh. Tubuh ini, Pak. Maka tubuh ini mati. Sekarang yang 2 kali, hidup mana 2 kali, Pak? Yang pertama hidup di dunia, Pak. Yang kedua hidup di padang mahsyar. Ya, Pak. Kita masih hidup di dunia, Pak. Belum hidup di padang mahsyar lagi. Kita masih melalui masa-masa di dunia yang masa pendek itu. Dan tubuh ini masih melalui di dalam kandungan 9 bulan. Ini nanti kurung bulan, Pak. Setelah itu tambah lagi dengan umur kita lagi di dunia ini berapa tak puluh tahun lah, Pak. Setelah itu barunya, Pak. Itu yang lama sekali, Pak. Mana bukti lama, Pak? Nabi Adam belum dibangkitkan sampai sekarang. Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya masih dalam keadaan tertidur. Ini yang dikatakan oleh dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, Pak. Jadi kata beliau itu, orang mati itu kan naim, seperti orang tidur, Pak. Orang tidur itu tidak ada problem apa-apa dia, Pak. Hanya problem apa, Pak? Dengar, Pak. Enak sekali. Makanya ada 2 nanti. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Ya, ada dia mimpi baik, maka terus mimpi baik terus dia, Pak. Ada orang sengsara terus dia mimpinya, Pak. Ya. Kapan dia itu bersyukur, kapan dia itu terkejut ketika ditiup sangkakala yang kedua, baru dia terkejut, Pak. Ketika kita tidur, kita malam tidur, Pak. Dengar, kita mimpi yang kengkang mumpuk. Kapan kita terjaga, Pak? Ketika di azan subuh itu atau dibangunkan, alhamdulillah, melumpur rupanya legau. Ya, Pak. Begitu juga Nabi Adam, Pak, dan nabi-nabi yang lain. Begitu juga pengikut-pengikut beliau, Pak. Ketika itihedro, ketika bangkit tiupan sangkakala yang kedua, berarti selamanya apa leo, Pak. Dia mengalami kehidupan di alam barzakh, Pak. Jadi artinya kita ini hidup terus lanjut, Pak. Hana hidup putuh hoge hana, Pak. Bukan seperti mati lampu, tidak. Mati lampu, Pak, dipadamkan lampu 1 jam. Selama 1 jam tidak ada aktivitas, tidak. Roh selalu beraktivitas, roh beraktivitas selalu. Bahkan ketika tidur pun kita roh itu beraktivitas, ya, Pak. Nauru melumpoji roh ale pupuna melumpo ibadah na puputnya roh tidak pernah tidur, Pak. Yang tidur cuma tubuh ini saja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya tidak salah kalau Pak Ibnu Arabi mengatakan wal qamari idza tasak itu adalah hati, Pak. Ya, hati. Artinya apa? Hati ini terus bercahaya, Pak. Ya, jadi beliau ingin mengatakan walaupun tubuh ini tidur, walaupun tubuh ini berbuat maksiat, hati ini terus bercahaya. Maka beliau maksud dengan wal qamari adalah qamarul qalbi, Pak. Jadi cahaya hati. Ya, Pak. Ini makna la tarkabunna tabakan an tabak. Ya, ini sekarang jawab sumpahnya. Ini 1 ayat lagi, Pak, ya. Jawab sumpahnya apa? Fama lahum la yu'minun. Walaupun saya sudah bersumpah tadi, kata Allah, demi waktu malam, demi waktu siang, kalian beraktivitas, kalian ini semua dalam kontrolan saya, kata Allah. Kalian akan mati, kalian hidup dan mati, itu saja. Tabakan antabak, kalian itu mengalami proses-proses kehidupan seperti itu. Kan diceritakan semua oleh Allah. Famalahum la yu'minun. Tapi mereka tetap tidak beriman juga kepada Allah. Ini memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, Pak. Ya, orang kafir Quraisy. Artinya katanya bejit lagi kafir Quraisy, ya, Pak. Setelah diungkapkan ini, diungkapkan itu, tapi kita tidak yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana dapat katanya, Pak. Ya. Hana dapat. Jadi makanya fa ini namanya fa tartib namanya. Apa maksud fa tartib? Dijelaskan satu-satu secara rinci oleh Allah. Saya bersumpah demi waktu siang. Kalian beraktivitas di siang hari. Artinya malam hari kalian beraktivitas di malam hari. Kemudian cerita terus Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang lakukan itu tidak keluar dari kontrol saya, kata Allah. Kalian hidup, kalian juga mati. Kalian melalui proses-proses ini. Ini namanya fa tartib namanya. Secara tertib tersusun semuanya, Pak. Sehingga terakhirnya itu cerita tentang hidup dan mati, Pak. Famalahum la yu'minun. Tapi mereka tidak beriman juga kepada Allah, tidak yakin juga kepada Allah. Jadi makanya hana perlahiran katanya. Kalau kita dakwahi orang lain, mereka tidak percaya. Alah, mbah lagi yang kedua-duanya. Yang penting kita sudah dakwahi, Pak. Kita ajak mari kita salat. Paling enggak katanya, Pak, kan? Menyuhananya beryakin ke mati, mentang beryakin ke jin, Pak. Oh, hana yakin ke lain, hana bupu, hana yakin ke lain. Yang jelas matinya benar, Pak. Beryakin matinya, Pak. Kalau ada orang tidak yakin juga, ba urang mati tamai, Pak. Ye kalian, nyan puan kalian. Jamun thau kan nyan.
Pejabat kah? Jinokah nale kan? Ya nampak. Belum dron kan pejabat ya, Pak. Yang pejabat mental lagi ya, Pak. Belum dron kan pejabat Pak. Ya baru yakin, Pak. Cuma susahnya manusia, yakinnya sebentar saja, Pak. Habis yakinnya nyoci yang kayak yakin ya, Pak. Tapi setelah seminggunya kan lalelo demam, Pak. Lalelo demam. Lagi katanya ya, urang anak mit ni, balap-balap ya, balap-balap benar. Tertuah peluh itu mah. Tertuah peluh mah. Di tengah ketika di tengah perjalanan orang mepok kan, Pak. Mepok bekah oleh, Pak. Ketika dia lihat itu dari tertuah 20 je 20. Ya Allah, nyo mati lagi, Pak. 20 je, Pak. Ya Allah, mati lagi, Pak. Setelah berapa puluh kilo itu, balap lah, Pak. Itu betul dalam ni, Pak. Anda tinggal li, Pak. Bunuh tinggal tiatnya, Pak. Ini sama juga ketika makaji katanya bersering-sering dah kalau orang meninggal ya, Pak. Bersering-sering dah bak urung meninggal. Bersering-sering dah bak urung sakit ya, Pak. Pakan tinggal katanya urung sakitnya nyo gecok oleh Allah kiban. Nya dapat tinggal, Pak. Nyo telun lagi sakit lagi aktivitas lun terbatas di pakiban jarak. Nyo sedang sehat lun nya ni, Pak. Maka bersering-sering jin artinya apa? Pergi tempat orang meninggal, bak kubur lembahnya. Pergi ke kuburan. Artinya apa? Supaya menjadi iktibar bagi kita nyo. Mereka tetap tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja ya. Jadi ini di bulan suci Ramadan kita full saya. Jadi ini kita full bulan suci Ramadan. Ini ayatnya mau ayat apa ini, Pak? Ya. Apakah kita lanjut ini atau bagaimana? Kita cok surah lain selama bulan Ramadan? Ya. Terserahnya. Atau baik dabut li mah. Rahman Ar-Rahman apa? Al-Kahfi. Kahfi sudah juga sini. Kahfi kali ni, Pak. Ya, film. Terserah ni. Artinya boleh kita lanjutkan, boleh ini kita ayat lain. Ya, terserah. Mulu enggak tahu juga saya. Enggak tahulah terserah bagaimana. Ya. Atau nanti aja kita ini apa? Kibat. Melayani. Ya? Al-Baqarah. Oh, lanjut ini. Ya, ibu-ibu you lanjut. Gimana lah. Ibu bapak-bapak. Lanjut ya? Boleh juga lah. Atau gini nanti, ini kita lanjut. Nanti kalau seandainya di dalam perjalanan ada yang ingin tanya tentang Al-Baqarah, boleh ya. Nanti ini dalam surah Al-Baqarah begini ya, kita layani ya. Ini kenapa begini lah Al-Baqarah, nanti mungkin ada berapa menit kita ceritakan tentang itu nanti. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Berarti mulai besok subuh. Ya. Okay. Kemudian dah mulai tengok anak buat kita mulai juga. Ya, kita mulai terus ya. Jadi besok subuh. Cuma nanti dalam 1 bulan ini ada 2 hari yang sudah kecolongan, Pak. Kecolongan artinya apa? Sudah ke masjid lain, Pak. Nah, jadi sudah di masjid lain. Tapi tak masalah. Nanti saya kasih tahu kalau kapan hari kecolongan 2 hari itu. Artinya kita libur 2 hari dalam 1 bulan ini 2 hari libur. Ya. Mudah-mudahan ada. Dari Palestina. Oh 2 orang ya. Oh ya, okey. Ya. Iya. Okey ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.